ya, mungkin sudah dijelaskan. Jadi materi Ibu yang akan Ibu sampaikan mengenai transformasi Laplace ya. Laplace, inverse Laplace, kemudian diagram alih, transfer function, kemudian Mason atau diagram aliran sinyal ya, atau aliran isyarat ya, bisa disebut juga begitu. Nah, mengenai jadwal ya, jadwal kalian apa DST ya? DST itu jam berapa ya? 10.30 ya? Iya, Bu, offline. 10.30. 10.30 offline ya. Kalau begitu kita 8:30 aja ya, mulai minggu depan ya. 8:30, 9:30, ya kan masih ada waktu kan sampai jam 10-an kan ya. 8.30 kita mulai ya. Jadi minggu depan Ibu 8.30 karena kalau jam 8 takutnya Ibu nggak bisa ya karena jam pagi itu sibuk ini ya. Ibu sibuk ya sama anak-anak mau sekolah ya. Jadi mungkin nggak bisa. Jadi Ibu 8.30 saja ya. Kita masih ada waktu kan ya. eh Setelahnya nanti setelah sama Ibu Pak Bakti jadwal nanti kalian atur lagi ya sama Pak Bakti setelah sama Ibu. Jadi ini kita pakai Zoom. Jadi setiap minggu Ibu pakai Zoom inilah ya. Kalau seandainya ada perubahan nanti Ibu infokan. Ibu share dulu mengenai materi minggu ini. Nah, ini ya, transformasi Laplace. Nah, Laplace di sini langsung masuk rumus ya. Nanti Ibu masukkan materinya di e-learning ya. Ibu juga belum sempat masuk ke e-learning. Nah, di sini Laplace ya. Apa itu Laplace? Laplace sudah pernah belum dapat Laplace di kuliah-kuliah yang lain karena ini dipakai juga. Rangkaian listrik sudah dapat Laplace? Sudah, Bu, tapi baru pengenalan. Baru pengenalan juga. Belum masuk metode-metodenya ya. Jadi Ibu kenalin dulu ya, mungkin walaupun sudah dapat sekilas ya di rangkaian listrik. Apa itu transformasi Laplace? Transformasi Laplace adalah di sini dituliskan bahwa di sini enggak ya di slide Ibu bahwa Laplace itu adalah suatu metode operasional ya yang digunakan untuk mengubah beberapa fungsi-fungsi umum yang digunakan dalam dasar sistem kendali khususnya ya dari fungsi waktu ke fungsi ke dalam kawasan variabel kompleks bidang S ya jadi dari T ke S ya S itu adalah variabel kompleks S ya menyebutnya ya. Nah, apa itu fungsi-fungsi umum yang dipakai dalam dasar dalam sistem kendali ya? Fungsi sinusoida, fungsi eksponensial, nanti ada fungsi RAM, uh, unit step, fungsi unit step. Nah, fungsi-fungsi itu yang akan kita laplaskan nanti. Jadi di sini di depan ini ya sudah bisa kalian lihat ini rumus transformasi Laplace. Ini bisa nggak ya dicoret-coret di sini? Coba Ibu mau nggak bisa ya caranya kalau mencoret di slide ini. Jadi Laplace itu ya, jadi kalian harus perhatikan. Yang pertama ya, yang pertama kalau dia fungsi waktu, waktu itu ada T-nya ya. Kalau dia fungsi waktu, xt misalnya ya. Jadi X ini dalam fungsi waktu, dia hurufnya huruf kecil secara simbol ya. Secara simbol huruf kecil. Setelah kita laplaskan simbol Laplace, nah ini simbol Laplace ya, ini simbol Laplace yang Ibu tunjuk ini. Laplace dari xt ini membacanya Laplace dari xt adalah xs. Ini ya. Nah, jadi ini sudah dilaplaskan. Hurufnya huruf besar. Huruf besar kita menyimbolkannya ya. Jadi beda ya. Jadi kalau X saja huruf kecil tanpa kita tuliskan T kita sudah tahu ini. Oh, ini dalam fungsi waktu ya. Kalau X besar tanpa kita tuliskan S kita tahu sudah ini Laplace. Ya, jadi secara penulisan kita sudah tahu
huruf kecil fungsi waktu, huruf besar dia Laplace. Kebalikannya ya, ini XS tadi, ini Laplace inverse membacanya ya. Laplace inverse dari XS akan kembali lagi ke XT. Ya, jadi apabila kita inversekan yang Laplace ini, dia akan kembali lagi ke fungsi waktu. Jadi kecil lagi dia. Ya. Nih, jadi simbol Laplace ini simbol Laplace ya. Nah, sekarang rumusnya. Laplace itu sebenarnya ya. Nah, ini kalau begini saja salah ya. Sebenarnya harus ada inisialisasi di awal. Laplace itu sebenarnya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Ya. Jadi harus diingat Laplace, transformasi Laplace dari minus tak hingga sampai tak berhingga. Kenapa sekarang XS sama dengan hanya 0 sampai tak berhingga? Artinya dia hanya membahas kawasan positif saja. Karena di sini ini dari buku Ogata ya. Jadi di buku Ogata itu kita harus menginisialisasi di awal bahwa XT akan bernilai 0 untuk T kecil dari 0. Jadi kita inisialisasi awal dulu bahwa pada saat T-nya kurang dari 0 atau pada saat T-nya negatif, fungsi kita ini ya, fungsi X kita ini akan bernilai 0. Sehingga dia akan mempunyai nilai pada saat T-nya positif. Jadi Laplace-nya juga positif. Jadi dia ada dua kawasan atau ibu ini saja ya. Kita masuk papan tulisnya saja biar jelas. Kita masuk papan tulis. Bentar ya, dia lagi loading. Jadi Laplace yang namanya transformasi itu dua kawasan ya. Nanti kalau seandainya masuk sistem kendali ya, masuk sistem kendali ada transformasi Z nantinya ya. Transformasi Z itu juga dua kawasan. Kawasan negatif dan kawasan positif. Mana papan tulisnya tadi ya? Ntar dulu. Kita ini dulu. Kayaknya masih loading ya. Ini hang dianya. Nggak bisa buka papan tulisnya. Kita buka lagi yang baru. Nah, ini tampil ya. Apakah sudah tampil papan tulis kita? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi Ibu ulangin lagi ya. Sekarang simbol Laplace tadi ya. Kalau mau dituliskan begitu. Nah, ntar dulu. Nampak besar sekali ini. Ini simbol Laplace. Masih besar ya? Gimana ini cara ngecilinnya nih? Ntar dulu. Kita cari dulu. Ini kan benar. Masih besar ya? Ada yang tahu nggak? Ini tambah besar. Nah, ini tambah besar. Kita kecilin di sini nih. Ini sudah kecil padahal ya. Nah, ini ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini nah. Kita cari dulu warnanya nih. Warna ini grey. Bukan hitam, grey katanya. Lagi ngehang dia, mungkin dia kita pakai merah saja lah. Nih, ini simbol Laplace ya.
Nggak bisa ya. Lagi gangguan apa dia nih? Bisa kelihatan tulisan Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi Laplace kita hapus lagi. Nah, gimana ya? Ada ininya ya. Nah, gini ya. Ini simbol Laplace ya. Jadi Laplace dari misalnya X ya. X, persamaan kita X. XT dia akan menjadi XS. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang tadi bahwa Laplace XT sama dengan XS. Jadi rumusnya sebenarnya begini. Sebenarnya integral minus tak hingga sampai tak terhingga. Ya, yang mau kita laplaskan itu adalah XT dikali eksponen min ST dt. Ini rumusnya ya, min ST kali dt. Nah, ini rumus umum dari transformasi Laplace. Nah, rumus umumnya begini, dari transformasi Laplace. Ya, tapi karena kita baru belajar ya, baru memahami tentang Laplace, kita mempelajari sumbu positif dulu saja. Jadi kalau minta hingga sampai tak berhingga ini, kalau misalnya mau kita jabarkan, dia jadi begini. Minta hingga sampai 0 ya, xt dikali eksponen min st dt ditambah 0 sampai tak hingga xt kali eksponen min st dt. Nah, ini rumus dt ya. Nah, ini rumus yang sebenarnya ya. Rumus yang sebenarnya. Tetapi rumus yang tadi, yang di slide tadi benar juga. Tapi harus ada inisialisasinya. Apa maksudnya inisialisasinya? Ibu masuk dulu ke sini. Ini sepertinya jenis ininya ya. Jenis penanya ini mungkin. Tapi di sini nggak ada ini, nggak ada pilihannya. Nah, ini tadi disebutkan bahwa XS jadi tebal seperti ini, nggak ada pilihan yang lain. Nih, inilah yang paling kecil. Oh, ini salah. Ini pen baru ya. Ibu yang salah. Nah, jadi XS. Nah, ini baru. Ini gaptek yang bangkainya yang gaptek ya. Jadi XS sama dengan ya 0 sampai tak berhingga, yang mau kita Laplace adalah XT kali eksponen min ST dt. Dengan catatan, harus ada dengan catatan. Dengan catatan XT sama dengan 0 untuk T kecil dari 0 ya. Jadi harus ada catatan ini. Jadi fungsi kita hanya bernilai untuk T lebih dari 0 dan sama dengan 0. Jadi mulai 0 sampai tak berhingga ya. Jadi bisa pakai rumus ini dengan inisialisasi yang ini. Nah, sekarang tadi disebutkan, Ibu sebutkan di awal tadi, kita akan menggunakan Laplace ini untuk beberapa fungsi yang biasa digunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama di sistem kendali ya. Tapi bukan hanya sistem kendali. Laplace ini banyak dipakai sistem informasi, pakai Laplace juga ya. Jadi ini banyak dipakai di mata kuliah yang lainnya nanti ya. Nah, jadi fungsi pertama tadi ada beberapa fungsi tadi Ibu sebutkan ya. Fungsi pertama itu fungsi Ibu pakai buku Ogata ya. Jadi kalau pengen lihat lebih jelas di buku Ogata. Fungsi unit step. Nah, fungsi unit step ya. Jadi rumus yang ini kita pakai ya. Jadi fungsi unit step kita akan selesaikan persamaan dalam unit step dalam kawasan waktu akan kita ubah atau kita transformasikan ke dalam Laplace. Akan kita ubah ke dalam kawasan S jadi ya. Sekarang misalnya fungsi unit step itu xt sama dengan A ini ya. A adalah unit step. UT. UT menandakan dia unit step ya. AUT. A di sana itu konstanta ya. Koefisien bisa juga ya, tapi dia unit step. Bukan konstanta ya. A unit step.
Paham nggak ya? Jadi A di sini bisa diubah dalam bentuk angka nanti ya. Misalnya XT sama dengan 10 UT. XT sama dengan 2 UT. Ya, paham ya? A di sini ya. Jadi ini Ibu misalkan A saja ya. Dia unit step. Misalnya 8 UT. 8 ini adalah unit step. Nah, bagaimana gambar grafiknya? Kita gambar dulu ya. Yang mana unit step? Jadi ini adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah Y. Apa namanya fungsi waktu? Nah, jadi sumbu X-nya dari 0 sampai tak berhingga itu adalah T ya. Dengan catatan T-nya sama dengan, bukan T ya, XT. XT dengan catatan XT, kita inisialisasi dulu. XT sama dengan 0 untuk T-nya negatif. Nah, jadi Ibu hanya menggambarkan dari 0 sampai tak hingga. Ya, karena untuk T negatif Ibu sudah definisikan XT kita ini sama dengan 0. Jadi Ibu tidak menggambar yang di sini. Kita sudah definisikan sama dengan 0, kita mau menggunakan rumus ini. Di sini ya, XT sama dengan A unit step. Nah, A kita misalkan A di sini. Jadi A ini bisa berupa angka ya, bisa 10, bisa 5. Jadi fungsi Y ini adalah unit step-nya ya. Misalnya di sini. Nah, sampai tak berhingga lurus ini ya. Lurus dia sampai tak berhingga, berapapun T-nya dia sama dengan A. Mau T sama dengan 2, 3, 4, 5 sampai tak berhingga dia sama dengan A XT-nya. Unit step. Ya. Unit step. Nanti Ibu kenalkan nanti ada unit impulse. Ini unit step. Nah, sekarang kita melaplas unit step ini. Jadi bentuk unit step ini seperti ini. Kita masuk ke slide kedua. Kita laplas ya. Kita laplas. Kita zoom dulu, ini bisa nggak di zoom? Nggak bisa ya. Nah, ini ya. Laplace dari XT, lihat step-stepnya ya. Ini Laplace dari apa tadi? XT sama dengan A ya. A UT. Ini jadi A UT, dia unit step. Jadi kita sudah sebutkan dia unit step. Laplace dari A ini sama dengan ya. Kita langsung masuk rumusnya. Nah, Ibu langsung masuk rumusnya integral. Beda ya. Ini Laplace, ini integral. Ya, jadi rumusnya tadi integral dari 0 sampai tak berhingga ya, karena dia nilai negatif fungsi kita 0 ya. Jadi 0 sampai tak berhingga yang mau kita laplaskan itu adalah A dikali eksponen min ST DT. Nah, ini rumusnya ST kali DT. Nah, ya, tinggal kita masukkan, kita selesaikan integralnya. Nah, integral ini Ibu harap kalian sudah dapat di mata kuliah mungkin kalkulus ya atau matematika teknik. Integral dari eksponen. Ya. A di sini ya, dia jadi koefisien ya atau konstanta ya karena variabelnya adalah T di sini ya, dt T. Artinya yang di sini tidak ada T-nya, dia kita anggap sebagai koefisien. Jadi kita bawa ke depan A-nya yang kita integralkan yang ada variabel T-nya saja. Eksponen min ST dt sama dengan integral dari X adalah min 1/s eksponen min ST. Nah, jadi harus bisa mengintegral dari eksponen karena kita di sini eksponen semua. 0 sampai tak berhingga. Masukkan batasnya, A-nya tadi tetap di depan. Kita masukkan batas atas. Batas atas adalah tak berhingga. Artinya, nah ini juga jadi koefisien ya. Min 1/s karena tidak ada T-nya ya. 0 sampai tak hingga ini adalah T. Jadi yang ini saja yang bakalan kita masukkan. Jadi min 1/s Ibu bawa ke depan. Ibu hapus ya. Ibu min 1/s-nya Ibu bawa ke depan. Oh ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita balikan lagi saja. Nah, min 1/s Ibu bawa ke depan sini. Nah, Ibu bawa ke depan sini ya. Nah, ya. Jadi tinggal E min ST ya. Eksponen pangkat min ST
dengan batas 0 sampai tak berhingga. 0 sampai tak berhingga. Nah, tinggal kalian masukkan min A dibagi S. Ya. Eksponen pangkat min tak hingga dikurang eksponen pangkat 0. Nah, kalikan, kita kecilin lagi, sama dengan minus A dibagi S, minus ya ini. Nah, kalian harus ingat, di luar kepala ya, anak teknik, bilangan apapun di pangkat min tak hingga itu adalah 0. Ya, jadi bilangan apapun di pangkat minus tak berhingga, dia adalah 0. Dikurang bilangan apapun di pangkat 0 dia adalah 1. Jadi itu harus diingat juga. Nah, kurang 1. Jadi min A per S dikali min 1 itu plus jadinya. Jadi A per S. Nah, inilah Laplace dari A. Laplace dari A dengan A adalah unit step. Ya. Jadi kalau seandainya ini ya, jawaban kita sudah dapat A per S. Jadi kalau seandainya, Ibu ganti ke merah, apabila XT sama dengan 5 UT. Dalam kurung ya, 5U dalam kurung T. Tentukan XS. Jadi 5 itu adalah unit step. Apa XS-nya? Ada yang bisa jawab? XS dari 5 UT? Ini Langsung tadi. jawabannya atau Langsung jawaban jawabannya. ini, Bu? Langsung jawabannya. 5 per S, Bu. 5 per S, benar. Jadi kalau dia UT, unit step, 5 per S. Ya. Dengan catatan dia harus unit step. Yang mana unit step? Yang tadi ya. Yang gambarnya setiap T, ya, setiap berapapun T, dia tetap nilainya sama dengan A tadi ya. Dia unit step. Tetapi ada lagi ya, jadi harus hati-hati. Nah ini bisa ya, jadi kalau dia unit step, XT sama dengan 5, dia unit step sama dengan 5 per S. Bagaimana mendapatkannya? Ini jalannya ya, ini jalannya. Jadi kalian harus bisa mendapatkan apa namanya step-stepnya itu sehingga dapat hasilnya ya. Nah sekarang ada lagi ya, 5, tadi 5 ya, 5 unit step. Sekarang XT dia tidak begitu dibahas ya, tapi harus tahu juga kalian. XT sama dengan 5 misalnya ya. Nah, ini simbol unit impuls ya. Begini ya, bukan Laplace ya. Jadi ininya agak besar bulatan di bawahnya. Dia unit impuls. XT sama dengan 5 unit impuls. Dia bukan 5 per S. Jadi apabila dia unit impuls, maka Laplace-nya tetap 5. Dengan catatan dia unit impuls. Beda dengan step, impuls dia berupa impuls. Jadi ini T, ini adalah impulsnya di sini ya, impuls, di sini impuls. Jadi dia dalam bentuk impuls. Nah ya. Misalnya di sini A. Apa ya, kayak bulatan gitu. Nah, jadi tidak semua T ya sama dengan A, dia berupa impuls, hanya beberapa T, jadi dia impuls begini, 5 impuls. Apabila dia unit impuls, maka Laplace-nya tetap sama dengan 5. Ya, jadi ingat ya, unit impuls bentuknya begini ya. Kalau unit step UT ya, kita menulisnya UT. Sudah dapat ya unit step, unit impuls juga sudah tahu ya. Jadi unit impuls nggak usah masukkan rumus, impuls tetap sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau dia 5 sama dengan 5, misalnya 10 unit impulsnya ya, ada 10, XS-nya sama dengan 10. Sekarang kita masuk unit unit step sudah, eksponensial dulu ya, yang mudah. Fungsi eksponensial, 2 fungsi eksponensial. Nih. Nah, sesuai namanya eksponensial ya. Kita mau melaplaskan fungsi eksponensial. Misalnya ini XT sama dengan misalnya eksponen min AT. Ini misalnya ya. Nah, ini mau kita ubah ke dalam Laplace dengan catatan XT ini sama ini untuk T lebih dari sama dengan 0. XT sama dengan 0, maka T-nya negatif. Nah, ini ya.
Jadi kita sudah mendefinisikan XT sama dengan ini untuk T-nya 0 sampai tak berhingga. Kemudian XT sama dengan 0 untuk T-nya negatif. Ya. Jadi sekarang kita tentukan Laplace-nya. Ibu langsung buat Laplace XS ya. Kita langsung buat XS sama dengan langsung masuk rumus integral 0 sampai tak berhingga. Ya. Jadi kalau seandainya ini kan tujuan kalian nanti kan tugas akhir ya, tugas akhir biasa dipakai ini ya. Kalau seandainya di tugas akhir kalian XT sama dengan eksponen min AT ya, dengan T dari minus tak hingga sampai tak berhingga misalnya ya, kita tidak hanya 0 sampai tak berhingga, artinya rumus yang kita pakai dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, itu ya. Jadi jangan terpaku sama rumus ini, nanti kalian dari batasan T-nya dari min tak hingga sampai tak berhingga, kalian masih menggunakan rumus 0 sampai tak berhingga. Jadi Laplace itu dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Kenapa kita pakai positif tadi ini ya, ini. Jadi jelas untuk T-nya negatif kita sudah menginisialisasi bahwa fungsi kita sama dengan 0 ya. Jadi masuk ke sini tadi ya, bagaimana Laplace-nya? XS ya sama dengan 0 sampai tak berhingga. Yang mau kita laplaskan itu adalah ini ya, yang mau kita laplaskan kita tulis eksponen min AT dikali rumusnya eksponen min ST, ini rumus DT. Nah, ya. Sekarang eksponen sama ya, bisa digabung jadi satu. Kita gabungkan saja jadi satu sama dengan saya melihatnya 0 atau kita naikin dulu. Tar dulu. Batasnya itu sudah Ibu mencoba. Nah ya, 0 sampai tak berhingga karena sama Ibu gabung jadi satu. Dia sama fungsi yang sama, fungsi eksponen. Eksponen min AT min ST. Jadi kita gabung jadi satu min S plus A kali T dt. Nih. Nah, ini ya. Kita gabung menjadi satu. Ini sama seperti tadi ya. Jadi ini masih mudah ya. Jadi ini Ibu langsung selesaikan ya. Integral dari eksponen pangkat min S plus A kali T. Jadi variabelnya adalah T. Karena ini diturunkan terhadap T. Jadi minus seper S plus A kali, ini tuh kurung ya. Ini kurung. Nah, kali eksponen min S plus A kali T. Batasnya 0 sampai tak berhingga. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi yang ini juga tidak ada T-nya. Kita letakkan di depan min seper S plus A. Ya. Ini langsung Ibu masukkan ya. Eksponen pangkat minus S plus A kali tak berhingga. Apapun dikali tak berhingga jadi tetap tak berhingga. Jadi eksponen pangkat min tak hingga. Eksponen pangkat min tak berhingga itu adalah 0. Bisa ngikutin? Ya. Kalau bingung tanya sama Ibu ya. Dikurang eksponen pangkat min S plus A dikali 0. 0 dikali min S plus A itu 0. Eksponen pangkat 0 itu adalah 1. Nah. Ya. Jadi 0 kurang 1 jadi minus. Minus 1 dikali ini jadi plus. Jadi hasilnya, kita turunin lagi. Ini. Hasilnya sama dengan 1 dibagi S plus A. Nah, ini adalah Laplace dari XT-nya tadi sama dengan XT kita tadi sama dengan di awal eksponen min AT. Jadi eksponen min AT Laplace-nya adalah XS adalah seper S plus A. Ada pertanyaan sampai sini? Paham kira-kira yang Ibu jelaskan? Paham ya? Jadi ini ya, jadi ini masih mudah ya.
eksponensial. Ibu kasih tabel. Jadi di buku Ogata itu ada tabel ya. Jadi kalian perhatikan tabelnya. Nah, ini ibu masukkan, ibu tuliskan di sini ya, tabelnya ya. Jadi yang sudah kita buat tadi. XT, XS. Nah, jadi A apabila dia unit step, dia akan menjadi A dibagi S. A apabila dia unit impuls, maka dia akan tetap A. Ya, ini ya. Kemudian eksponensial E min AT, ya. Dia Laplace-nya jadi 1 dibagi S plus A. Jadi A itu adalah koefisien A yang kecil ini ya. Ini juga ya, ini angka bisa diganti angka. Jadi apabila eksponen pangkat min 2T, jadi Laplace-nya 1 dibagi S plus 2. Ya. Eksponen pangkat ibu ambil pangkatnya plus, eksponen pangkat 3T, ya. 1 dibagi S minus 3. Ya, jadi patokannya ini ya, minus dia jadi plus. Sudah dapat yang ini ya, ibu masuk ke unit RAM. Unit RAM kita buat di sininya saja ya, di sebelahnya. Unit RAM kita lihat dulu di sini, fungsi RAM. Fungsi RAM di sini ya, ketiga. Ketiga karena impuls sebenarnya nggak dibahas ya fungsi RAM. Nah, apa itu fungsi RAM? RAM itu T ya. Jadi XT sama dengan T kecil, X kecil itu ya. XT sama dengan T untuk T lebih besar sama dengan 0, kemudian XT-nya sama dengan 0 untuk T kurang dari 0. Ya. Ini inisialisasi di awal kita ya. Nah, eksponensial ibu harap kalian sudah tahu ya fungsi eksponensial. Nah, fungsi RAM itu XT sama dengan T. Ya. Bentuknya tuh sebenarnya seperti ini. XT sama dengan T. Nah, untuk XT sama dengan T ya. Ini XT-nya. Ini XT sama dengan T. Nih ya, XT sama dengan T. Ini kurvanya. Nah, T sama dengan 0 ya, sama dengan 0 XT-nya. T sama dengan 1, dia sama dengan 1. Sama dengan 2, XT-nya 2 ya. Ini XT sama dengan T. Nah, inilah fungsi RAM kita bentuknya seperti ini. RAM T ya, T bisa pokoknya kelipatan T ya, T pangkat N. T, T pangkat 2, T pangkat 3, T pangkat 4 itu masuk fungsi RAM ya. Jadi nanti ada pangkat N, nanti kita masukkan ke tabel. Nah, sekarang kita masukkan Laplace-nya tadi sama ya. Jadi XS kita mau cari Laplace-nya, integral 0 sampai tak hingga, yang mau kita Laplace-kan itu adalah T, kita kali eksponen min ST dt. Nah, ini ya, kita kali eksponen min ST dt. Nah, sekarang kita perhatikan ini agak-agak mulai susah ya. Integral T eksponen min ST dt. Variabel kita adalah T. Ini eksponen pangkat min ST, ini T. Ini fungsi RAM, ini fungsi eksponensial. Tidak bisa kita gabung jadi satu kan? Artinya kita harus mengintegralkan dua fungsi yang berbeda. T eksponen min ST. Mengintegralkan dua fungsi yang berbeda, caranya pakai parsial. Ya, jadi harus diulang lagi. Parsial itu bagaimana Bu? Nah, ini parsial UDP. Ya, sama dengan dia nanti kita pecah jadi UDP, nanti dia akan menjadi UP min integral PDU. Nah, ini rumus parsial ya, Ibu tuliskan di sini. PDU itu ya. Ini rumus parsial yang mau kita pakai nanti. Nah, sekarang karena ini dua fungsi, kita akan mengubahnya menjadi ini. Artinya ya,
Artinya, di sini ya. Artinya T ini kita misalkan sama dengan U. Ya, eksponen min STDT itu adalah DP. Ya, jadi Ibu misalkan U-nya adalah T, U adalah T, DP-nya adalah eksponen min STDT ya. Nah, ya kan? Ini adalah ini, yang sisanya adalah DP. Sekarang kalau ini U sama dengan T, kita harus cari turunannya, cari DU-nya. DU. Turunan T adalah 1 ya, terhadap DT ya. DU-nya sama dengan DT. Nah, ya, DU sama dengan DT. Paham ya? Kalau U sama dengan T kuadrat, DU-nya 2T DT. Bisa ya? Sekarang ini DV-nya adalah eksponen min STDT. Artinya kita cari integralnya, P-nya. P-nya sama dengan min 1/S eksponen min ST. Nah, ini P-nya. Sudah dapat ini, baru kita masuk ke rumusnya. Kita turunin lagi deh. Akan tulis kita nih. Nah, masuk rumus. Rumus UP min integral PDU ya. Kita masuk UP. UP-nya U-nya ini, P-nya ini. Kita masukkan jadi minus, ini Ibu susun ya. Minus T dibagi S. T dibagi S ini ya. Nah, kenapa nggak bisa nih? Minus T dibagi S eksponen min ST ya. Ini sudah Ibu kali ya. U sama P. Yang ini kali ini. Minus ya. Minus integral. Itu integral ya. PDU. P-nya ini, DU-nya adalah ini. Jadi minus 1/S eksponen min ST/DT. Nah, ya. Tinggal satu fungsi dia di sini. Tidak ada lagi. Fungsi RAM tadi tidak ada lagi. Jadi kita sederhanakan lagi sama dengan ini tetap diselesaikan dengan batasan. Ini batasannya 0 sampai tak hingga ya. Yang ini 0 tak hingga. Yang ini juga. Ini 0 sampai tak hingga. Ini 0 sampai tak hingga. Nah, kita selesaikan yang ini minus T/S. Terakhir aja kita selesaikan min ST. Minus-minus jadi plus. Plus 1/S. Integral eksponen min ST/DT. Nah, ya. Jadi kita tinggal menyelesaikan yang di ujung ini. Jadi kita selesaikan lagi. Minus T dibagi S. Eksponen min ST. Ya. Plus 1/S. Nah, ini langsung Ibu langsung integralkan. Min 1/S eksponen min ST. Dengan batasan 0 sampai tak berhingga. Yang ini juga batasannya 0 sampai tak hingga yang ini ya. Nih. Ya, batasannya. Jadi kita masukkan batasannya. Kita mau lihat apa hasilnya. Nah, ya. Sama dengan Ibu masukkan ya. Min T/S. Min T dibagi S. Ibu langsung masukkan eksponen pangkat min tak hingga. Itu 0 tadi. Dikurang eksponen pangkat 0 itu 1. Nah, ya. Jadi yang di sini sudah selesai. Yang ini 1/S kali min 1/S. Jadi minus 1/S kuadrat. Ya. Kemudian Ibu langsung masukkan eksponen pangkat min tak hingga, langsung saja ya. Eksponen min tak hingga itu sama dengan 0, dikurang eksponen pangkat 0 itu adalah 1. Jadi ini T/S. Oh, salah. Bentar. Pantesan. Nah, Ibu langsung saja di sini ya. Nggak ada ini. Ini T ini variabel juga. Ya. T ini variabel juga, jadi harus masuk juga dia. Ya, jadi nggak bisa begini yang di sini ya. Ibu salah di sini. Ini Ibu hapus saja. Ini variabel T ini. Jadi nggak bisa dibawa ke depan. Jadi, nah di sini ya. Kita selesaikan dulu untuk yang di sini.
Nih, terselesaikan yang di sini. Eksponen pangkat min tak hingga tadi 0 ya. 0 dikali tak hingga per S jadi 0. Oke ya. 0 0, kemudian dikurang, ya Ibu langsung masuk, eksponen pangkat 0 itu adalah 1 dikali minus 0 per S, jadi 0. Nah, ya kan? Tadi salah tadi. Artinya di sini 0, di sini 0. Sehingga yang hasilnya adalah min 1 S kuadrat dikali min 1, sama dengan 1 S pangkat 2. Nah, ini adalah Laplace dari XT, ini XS-nya, ya. XS dengan XT-nya sama dengan T. Nah, jadi apabila XT sama dengan T, Laplace-nya adalah 1 S kuadrat. Ya, langkahnya seperti ini, pakai parsial. Ya, kita naikin dikit. Nah, ya, jalan-jalannya seperti ini. Paham kira-kira yang Ibu jelaskan? Unit rang. Jadi kalau mau kita masukkan ke tabel, kita masukkan lagi ya tabel kita tadi. Mana tabel kita tadi? Nah, ini adalah bentuk-bentuk baku dari apa namanya Laplace yang biasa dipakai ya, yang biasa dipakai dalam Laplace. Kita tambah lagi. XT-nya sama dengan T. Laplace-nya 1 S kuadrat. Ada lagi T pangkat N. T pangkat N dengan jalan yang sama ya. Laplace-nya akan menjadi pakai cara yang tadi lah ya. N faktorial ya, dibagi T pangkat N minus 1. T pangkat N minus 1. Bukan T ya, S. Salah Ibu. S pangkat N minus 1. Nggak ada lagi T. Di Laplace dia sudah diubah ke dalam S semua. Nah, jadi apabila T pangkat 2, kalau T pangkat 1 tadi 1 S kuadrat kita sudah dapat. Apabila T kuadrat, maka Laplace-nya adalah 2 dikali 1, itu 2 ya. 2 dibagi S N-1 ya. S pangkat 2. Atau, ntar. Nanti salah, kita cek tabelnya. N plus 1, N plus 1 harusnya ya. Ibu tutup dulu. Coba kita cek dulu, ini kita tadi, di sini ada tabel ya, kita lihat dulu. Tabel, nanti salah. Nah, N plus 1 ya, nggak mungkin N min 1 ya. T saja dia 1 S kuadrat ya. Jadi N plus 1, ini tabelnya ya. Nah, ini impuls 1, ini impuls sama dengan 1. UT 1 S. T pangkat N, S pangkat N plus 1, ini ya. Eksponen min AT 1 S plus A. Nah, jadi kita plus, jadi salah tadi ya. Kita lihat mana papan tulis kita tadi. Jadi N plus 1. Jadi apabila T kuadrat sama dengan 2 dibagi S pangkat 3. Kita lihat dulu mana slide kita tadi.
super S kuadrat. Ya, benar ya. Mana tabel kita tadi? Nah, ini ya. Ini tabel kita. Nah, ini kita tambahkan. Nah, jadi S pangkat N plus 1. Jadi apabila dia T pangkat 3, artinya 3 kali 2 kali 1. 6 jadi ya, faktorial dari 3. 6 dibagi S pangkat 4. 3 per 1. Ya, paham ya? Jadi inilah bentuk-bentuk yang baku yang harus kalian sebagai orang kendali harus hafal di luar kepala. Ya, harus hafal di luar kepala, maksudnya kalian nggak usah lagi pakai rumus-rumus yang ini untuk yang bentuk yang baku ini ya. Nah, gimana? Nah, ini bentuk baku. Nggak usah pakai rumus yang Ibu jalankan tadi untuk mendapatkan ini. Kalian sudah hafal secara di luar kepala kata Ibu tadi ya. Jadi ini step-step ini sebagai kalian tahu dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih rumit lainnya. Yang sudah kombinasi, nanti ada kombinasi nih. Antara RAM dan eksponensial, antara eksponensial dan sinusoida. Nanti kita mau masuk sinusoida yang terakhir ini ya. Kemudian RAM dengan sinusoida ya, nanti akan kombinasi. Nah, yang akan kombinasi baru nanti kalian selesaikan dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan step-step seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya. Kita masuk sinusoida. Coba kita masuk sinusoida. 2, 4, 5 ya. 5 fungsi 4 ya, 4. Sebenarnya 4. 4 sudah kita selesaikan. Kita masuk sinusoida. Sinusoida itu sin, cos ya, itu yang masuk sinusoida. Ibu selesaikan sin dulu. Ibu lihat dulu di sini sin ya. Fungsi ke berapa ini? Keempat ya. 4. Kita anggap Ibu pakai F saja ya. Kalau tadi pakai X, ini pakai F. Ft sama dengan 0 untuk T-nya negatif. Jadi sudah kita inisialisasi di awal Ft. Sama dengan sin omega T. Nah, ini sin ya. Sin omega T untuk T-nya 0 sampai tak hingga. Lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, lebih dari sama dengan itu. Lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan. Rumusnya sama seperti yang tadi lah ya. Jadi yang mau kita laplaskan adalah ini ya. Artinya kita langsung masuk Fs ya, Laplasnya. Laplasnya itu adalah Fs sama dengan integral ya, 0 sampai tak hingga. Yang mau kita laplaskan itu adalah sin omega T. Rumusnya tadi adalah eksponen min St dt. Nah, ini rumusnya. Sama seperti RAM tadi, ini dua fungsi yang tidak bisa digabung. Fungsi sinusoida, fungsi eksponensial. Ya, dia berada di dalam integral yang mau kita selesaikan ini, artinya kita harus selesaikan dengan parsial juga. Kita gunakan parsial. Yang ini U-nya, yang ini dP-nya. Kita misalkan ya, jadi U sama dengan sin omega T, yaitu omega ya, dP-nya adalah eksponen min St dt. Sehingga di sini kita cari du, du-nya adalah turunannya terhadap T adalah omega cos omega T, ya kan? Yang ini dv artinya kita harus cari integral dari dv itu sama dengan minus 1/s eksponen min st. Nah, sama seperti tadi ya, pakai parsial. Parsial itu adalah integral UDP. Sudah kita misalkan ini sama dengan UP min integral PDU. PDU ya. Langsung kita masukkan ya. Kita masukkan jadi parsial. Jadi seperti ini ya. UP, U kali P. Ya, Ibu langsung menyusun
sama dengan minus 1/s eksponen min. Kita susun ya, langsung kita susun. Susunnya dari sinus ya. Min 1/s sin omega t kali eksponen min st. Ini Ibu susun. Min st. Ini UP. Minus integral, dicek ya kalau Ibu salah ya. Minus integral PDU. Ini P-nya, ini DU-nya. Ini Ibu langsung susun juga. Jadi minus omega dibagi S. Ibu susun. Cos omega T eksponen min ST. Nah, DT. Di sini ada DT-nya ya. Nah, ini ada DT nih. Ini DT juga. Nah, nih ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini kita selesaikan ya, batasnya 0 sampai tak hingga ya. Ini 0 sampai tak hingga yang di sini. Ini integral 0 sampai tak hingga juga. Atau dituliskan saja pokoknya di sini ya. Batas semua ini 0 sampai tak hingga. Nih. Batas semuanya itu ya. Nah, sekarang ini kita ketemu integral apa namanya parsial lagi, cos dan eksponen. Ya. Dimisalkan lagi dia jadi parsial lagi. Kita jadikan parsial lagi. Ibu kita bawa dulu yang ini masih menunggu ya. Kita tuliskan saja. Dia menunggu di eksponen min st. Nah, ini kita kalikan dulu. Minus kali minus jadi plus. Kita bawa ke depan dia omega per s integral cos omega t kali eksponen min st dt. Nah, ya. Sekarang dia jadi parsial. Kita misalkan dulu. Kita misalkan yang ini adalah U-nya, yang ini adalah DP-nya. Kita misalkan U sama dengan parsial lagi kan, cos omega T, DP-nya itu adalah X. DP, ntar dulu ini salah, DP sama dengan eksponen min ST DT. Nah, ini kita cari DU. DU sama dengan min, turunan cos itu min omega sin omega T. Ini nggak bisa, oh ini bisa digeser. Geser dong. Nah, geser min omega sin omega T dt. Nah, ya. Ini kita integralkan sehingga dapat P min 1/s eksponen min ST. Nah, sudah dapat. Ini P sama dengan ya. Nah, P sama dengan min 1/s. Sudah dapat ini, kita masukkan lagi. Kita selesaikan pakai UDP tadi ya. Yang ini ya, jadi UDP. Kita selesaikan. Panjang jadi ya. Paling panjang. Ini yang terakhir, fungsi terakhir. Ini kita tulis lagi nanti di sini ya. Menunggu saja ya. Ibu langsung ke sini saja. Plus omega per S ya. Ini Ibu langsung masuk parsial. UP. U kali P. U kali P min 1/s cos omega T dikali eksponen min ST. UP. Minus integral PDU. P-nya ini, DU-nya ini ya. Jadi min jadi plus dia. Plus omega dibagi S. Kita ini dulu. Kayaknya nggak muat papan tulis ini. Nah. Omega dibagi S. Ini PDU ya. P ini DU-nya. Ini DU nih. Ini DU ya. Omega dibagi S. Kita susun sin omega T dikali eksponen min ST dt. Masih dua fungsi lagi ya, sin eksponen. Ya kan? Kalau kita selesaikan terus, yang di sisi sebelah sini nggak bakalan selesai-selesai. Kita lihat lagi dulu, Ibu kecilin. Nggak bakalan selesai-selesai. Ini mana dari awal soal kita. Nah, ini ya. Ketemu sin lagi di sini ya. Nah, tapi kalau mau kita perhatikan ya,
ini kembali ke soal awal kita. Ini ya. Ini sama dengan ini kan? Ini sama dengan ini. Nah, yang ini adalah yang ini. Ya, artinya sisi sebelah kiri ini. Ya. Jadi ini kembali ke soal. Nah, karena dia kembali ke soal, kita akan biar selesai ya, persoalan kita ini selesai, ini akan kita pindah ke ruas sebelah kiri. Ibu tuliskan dulu soal kita tadi yang ini ya. Kita menurunkan ini. Kita menyelesaikan integral 0 sampai tak hingga sinus omega T yang mau kita selesaikan tadi dikali eksponen min ST dt. Ya. Dikali 1. Ini dikali ini adalah ini. Ya. Sekarang yang ini Ibu pindah ke ruas sebelah kanan. Ya, di ruas sebelah kanan ya, kita kali dulu. Dia omega per S dikali ini jadi minus omega kuadrat per S kuadrat. Pada saat dia dipindah, karena dia minus, dia jadi plus. Plus omega kuadrat dibagi S kuadrat. Ya, disimak ya. Ini jadi omega kuadrat S kuadrat. Ya, sekarang tinggal sisanya. Jadi ini sudah pindah ke sebelah sini. Sisanya hanya yang ini sama yang ini. Tidak ada lagi integral. Jadi kita pindahkan dulu. Jadi selesai. Ini kita ya. Yang mau kita selesaikan selesai. Nah, jadi sama dengan yang ini tadi ya. Minus 1 per S. Minus 1 per S. Minus 1 per S. Sinus. Sin berapa itu? Sin omega T. Kenapa seperti ini ya? Minus 1 per S sin omega Itu T bukan cos, Bu, kali ya? X. Kenapa? Itu bukan cos, Bu, Enggak, ya? belum yang ini dulu. Belum, Ibu menuliskan ini dulu. Ini kan Ibu nggak tulis lagi kan? Ini sama dengan yang di sini kan? Sin omega T eksponen min ST. Nah, baru cosnya ini Ibu tuliskan. Cosnya langsung dikali ya. Ini plus dikali ini minus dia. Minus omega dibagi S kuadrat cos omega T. Nah, baru yang ini cos. Kita geser dulu ini. Papa tulisnya nih. Cos omega T kali eksponen min ST. Ini di luar ya, eksponen itu yang omega T ini di dalam cos. Eksponen di luar. Eksponen bukan di dalam cos itu ya. Jadi dia dua fungsi. Nah, jadi kita tutup kurung. Ini 0 sampai tak hingga. Baru kita masukkan. Nah, benar? Sampai sini, paham? Yang ini tadi ya. Ini Ibu malas nulisnya. Ya, ini kita tulis ulang. Ini. Nah, cos tadi yang ini. Minus omega per S kuadrat cos omega T eksponen min ST. 0 sampai tak hingga. Kita masukkan 0 sampai tak hingga. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Kita masukkan 0 sampai tak hingga. Ibu masukkan yang ini ya. Yang di sini dulu. Ya. Eksponen pangkat min tak hingga itu 0 dikali ini. 0 dikali apapun tetap 0 ya. Jadi 0. Kemudian dikurang, kita masukkan batas bawahnya 0. Eksponen pangkat 0 itu 1 dikali sin 0. Sin 0 itu 0. Artinya 0. Nah, artinya di sini 0. Ini 0. Nah, 0 kurang 0, 0 ya. Dikurang omega dibagi S kuadrat. Ya kan? Nah, kita masukkan. Ibu langsung ya. Ya, kalian perhatiin. Eksponen pangkat min tak hingga itu 0. Dikali apapun dia tetap 0 di sini. Nah, kan? Dikurang eksponen pangkat 0 itu adalah 1. Cos omega dikali 0 artinya cos 0. Cos 0 itu 1. 1 dikali 1, 1. Nah, minus kali minus jadi plus. Sama dengan omega dibagi S kuadrat. Tapi ini belum selesai. Kita lihat soal kita tadi. Nah, soal kita kan di atas tadi mau menyelesaikan, Ibu lingkarin dulu. Kita mau menyelesaikan yang ini saja. Ya kan? Yang ini ya, yang persamaan awalnya tadi Laplace sin omega T. Yang ini
artinya yang ini harus kita bawa lagi ke apa namanya jawaban ini ya, ke persamaan yang sudah kita dapat. Nah, bagaimana? Karena dia perkalian, maka di sebelah kiri dia jadi dibagi. Tidak mau naik juga ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ya. Sehingga ini, atau Ibu tulis saja ya, integral 0 sampai tak hingga sin omega t kali eksponen min st dt sama dengan omega dibagi s kuadrat dibagi ini 1 plus omega kuadrat per s kuadrat. Nah, kita selesaikan ya, kita sederhanakan. Kita sederhanakan, samakan penyebutnya yang di bawah omega per s kuadrat. Kita samakan penyebutnya s kuadrat plus omega kuadrat dibagi s kuadrat. Paham ya sampai sini? Ini bisa dicoret. Nah, sehingga hasilnya Ibu tulis di sini omega dibagi s kuadrat plus omega kuadrat. Nah, inilah Laplace dari sin omega t. Adalah ini. Ini adalah Laplace dari sin omega t. Prosesnya panjang seperti tadi. Ya. Jadi kita parsial 2 kali ya. Melakukan integral parsial sebanyak 2 kali. Setelah dapat lagi, kembali ke soalnya, kita pindah ke ruas kiri ya. Ke ruas kiri, kemudian kita selesaikan yang ruas kanan, kemudian kita bagi dengan apa yang penjumlahan ini tadi. Sehingga dapatlah apa namanya Laplace-nya ini. Paham sampai sini? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ibu masuk ke tabel tadi. Ibu tambahi tabel tadi. Mana tabel di atas tadi? Nah, yang tabel kita. Tabel kita besarin lagi. Nah, ini ya. Ini tabel kita tadi. Jadi, kita tambah lagi nih. Tambah. Sin omega t. Kita sudah masuk sin. Dia sudah mulai ngeheng. Hurufnya kita coba. Kita zoom dulu. Sin omega t ya. Sin omega t Laplace-nya adalah omega dibagi s kuadrat plus omega kuadrat. Jalannya seperti yang tadi. Seperti Ibu jabarkan tadi. Ini omega ya. Ibu mau menuliskan omega. Nah, itu omega. S kuadrat plus omega kuadrat. Nanti ya, jadi sinusoida ada cos juga. Jalannya sama seperti yang tadi ya. Tapi dia cos. Cos omega t. Laplace-nya adalah S dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Jalannya sama seperti yang tadi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Paham ya, mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya cos 2T, ya, omeganya sama dengan 2 nih. Jadi cos 2T, maka Laplace-nya adalah S dibagi S kuadrat plus 4. Ya, begitu juga sin. Sin 2T misalnya ya. Itu sama dengan Laplace-nya 2 dibagi S kuadrat plus 4. Ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu, mau ini, yang kombinasi kata Ibu tadi. Coba yang kombinasi. Kita naik lagi ini. Kita mau kombinasi antara eksponen sama T dulu. Eksponen dan RAM ya. Kita kombinasikan eksponen sama RAM. Nih. T kali eksponen min AT. Nah, itu bagaimana Laplace-nya? T kali eksponen min AT. Kalau tadi kita sudah di sini, Ibu sudah buatkan tabelnya. Kalau T dia seper S kuadrat, kalau eksponen min AT dia seper S plus A.
Laplace-nya. Nah, sekarang ini Ibu gabung jadi satu antara eksponen dan rang. T X kali eksponen min AT. Bisa ini bisa kita kasih angka ya. T kali eksponen min 3T misalnya ya. Jadi A ini adalah koefisien. Berapa Laplace-nya? Ada yang bisa? Ini tugas ya. Tugas nomor 1 ya. Nomor 1 ini kalian selesaikan nanti kumpulnya ke email Ibu ya. Soal nanti ada 3 ya latihan ini. Kumpul ke email Ibu sebelum kuliah minggu depan. Jadi sebelum jam 8:30 kuliah minggu depan ke email Ibu. Yang biasanya ya, ini pernah kuliah sama Ibu ya rasanya. herahikmarika@gmail ya, kecil semua. @gmail itu ya. Nah, keriting dia jadi @gmail.com. Nah, ini Nah, huruf kecil semua. Ada 3 latihan nanti ya, kalian kumpul, tulis tangan saja ya, kalian foto, kalian kumpul ke email Ibu sebelum kuliah minggu depan. Pokoknya sudah masuk Ibu mau lihat paham tidak dengan yang Ibu jelaskan hari ini. Ya, jadi ini ada yang bisa jawab tanpa pakai ini, tanpa diselesaikan mana tadi? Tanpa diselesaikan ada nggak yang bisa jawab? Dengan melihat tabel saja ya. Dengan melihat tabel, mana coba kita kecilin dulu. Biar masuk semua tabel kita. Nah, dengan melihat tabel, T eksponen min AT. T-nya ini, eksponen min AT-nya ini Laplace-nya. Sekarang Laplace dari T eksponen min AT apa? Sebenarnya bisa kita jawab dengan melihat kombinasi dari ini ya. Nah, T sama dengan super S kuadrat, eksponen min AT itu super S plus A. Artinya Laplace ini ya, tapi nanti diselesaikan pakai jalan ya, pakai rumus yang seperti yang Ibu selesaikan ini. Ini Ibu kasih tahu jawabannya, tapi nanti kalian Ibu minta jalannya. Ini sama dengan, kita lihat, eksponen min AT itu adalah ini, super S plus A ya. 1 dibagi S plus A. Ibu belum tulis ya, S plus A. Nah, karena ini apa namanya ada T di sini ya, T itu adalah super S kuadrat, artinya adalah di sini super S plus A pangkat 2. Nah, ya Laplace T eksponen min AT itu adalah super S plus A pangkat 2. Ya, ini ya, kombinasi dari ini sama ini. Nah, ini tugas nanti apa namanya? Selesaikan Ibu minta jalannya ya. Rumusnya seperti tadi. Kemudian ada lagi kombinasi ya. Jadi ada 3 tugas kita. Ini kemudian eksponen sama sin. Eksponen sama sin. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Eksponen min AT kali sin. Nah, jadi ini eksponen sama sin. Sin omega T. Ya. Kita lihat eksponen tadi super S plus A ya, di atas tadi. Sin omega T adalah ini, omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Kalau kombinasi, kita lihat saja dari tabel ini ya, dia akan menjadi sin omega T, ini sin ya, artinya omega di atas ini, omega dibagi, di bawah ini S kuadrat, ya, karena dia eksponen di sini artinya S plus A kuadrat, ya kan? Plus omega kuadrat. Nah, inilah plus ini ya, ini plus. Inilah Laplace dari eksponen min AT sin omega T. Adalah omega dibagi S plus A pangkat 2 plus omega kuadrat. Ini dia di bawah semua, ini penyebut dia. Cari jalannya ya, ini tugas. Kemudian yang ketiga ya biar paham ya. Ketiga
Yang ini Laplace dari Laplace 3, Ibu masukkan angkanya, ini 3 sinus. Jadi kalau misalnya Bu belum paham, nanya, namanya belajar nggak apa-apa. Kalau ujian yang nggak boleh nanya, kecuali kalau soalnya tidak jelas. 5T plus 45 derajat. Nah, ini hati-hati, hati-hati yang ini ya. 45 derajat. Nih, ini 45 derajat. Laplace dari yang ini kalian cari ya. Ini Ibu sudah kasih tahu jawabannya. Yang ini juga Ibu sudah kasih tahu jawabannya. Nah, ini coba kalian cari sendiri. Laplace dari 3 sin 5T plus 45 derajat. Jadi ada 3, tentukan Laplace-nya semua. Kirim ke email Ibu sebelum pertemuan minggu depan. Sudah kumpul. Oke, ada pertanyaan? Paham kira-kira? Nanti materi Ibu share, tapi bukan yang ini ya. Paling yang di PowerPoint tadi ya. PPT tadi ya, yang mau Ibu share di e-learning. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akhiri kuliah kita sampai di sini ya. Kalian mau kuliah juga, ini sudah 10.15 jam Ibu. Ya, jadi minggu depan mulai setengah 9 kita ya. 8.30 di Zoom yang sama. Jadi Kak Ibu tidak share link Zoom-nya lagi, pakai link Zoom inilah. Sudah nyatet? Ibu tutup papan tulis atau masih ada yang nyatet? Sudah ya? Ibu Ya? Masih? mau tanya tadi di nomor 3 itu, Bu. Kalau kita mau Ah, nyari lapasnya, berarti kita tuh harus pisahin, Bu, ya, antara sin konstanta 45 itu. enggak, dia di dalam. Dia di dalam sin itu kan? Sin Iya, sin berapa tadi? Sin 5T plus 45 derajat ya? Soalnya tadi. iya, Bu. Bukan dipisah, Bu, ya. Jadi Enggak 3 dipisah. sin Dia di dalam sin atau cos dia tadi? sin, Bu. Jadi 3 Enggak, kalau dipisah 5T enggak plus dipisah karena dia di dalam sin sin. 45 derajat. Enggak, dia di dalam sin. Nah, cuman bagaimana kalian, ini kan kita pakai DU nanti kan, turunannya. Nah, bagaimana menurunkan sin 4, sin berapa? 5T plus 45 derajat itu. Variabelnya T, artinya 45 derajat dia bukan variabel, dia tetap, tapi tetap di dalam sin itu. Jadi kalaupun menulis sin, dia tetap sin 5T plus 45 derajat. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. oke. Ada lagi yang lain? Kirim ke email ya. Jadi minggu depan kirim ke email. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin kalian mau kuliah lagi. Ibu akhiri kuliah kita sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke ya, Ibu tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya.